Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat yang ke-40, surat Ghafir, ayat yang ke-60. Berkata Rabb, Tuhan kamu, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada beribadah atau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Bapak dan ibu-ibu, ayat yang kita baca tadi sebagai dasar kajian kita sebuah ini. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan sebuah hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, cuma berbeda redaksi. Yang pertama bunyinya, ma min rajulin yad'ullaha bidu'ain. Tidak seorang muslim pun atau tidak seseorang pun yang berdoa kepada Allah, melainkan pasti Allah kabulkan doanya. Fa imma, ada kalanya doa itu dikabulkan oleh Allah dengan segera. Yu'ajjala lahu fid dunya, disegerakan pengabulannya di dunia, sesuai dengan apa yang diminta, dimohon atau didoakannya kepada Allah. Satu. Wa imma ayyuddakhara lahu fil akhirah, dan ada kalanya doa itu disimpan dan nanti saja diberikan Allah di akhirat berupa pahala, ganjaran, rahmat, karunia atau surga, atau penaikan derajat nanti di surga. Wa imma ayyukaffara anhu min dunubihi, ada kalanya dikabulkan Allah doa itu dengan cara dihapuskan dosa-dosanya sesuai dengan kadar banyak sedikitnya doa yang dimohonkannya kepada Allah. 3. Malam yad'u, selama dia tidak berdoa yang isi doanya mengandung dosa. Atau doanya tidak permohonan untuk memutuskan qati'ati rahimin, memutuskan hubungan silaturahim. Atau selama dia berdoa tidak minta segerakan pengabulan doa. Yasta'jil. Lalu ada yang bertanya kepada Rasulullah, kaifa yasta'jil? Bagaimana maksud daripada minta segera? Kata beliau menjawab, ada orang berkata begini, da'autu rabbi, aku telah berdoa dan aku telah berdoa tetapi belum juga dikabulkan. Kemudian dia hentikan doanya. Nah, doa seperti ini namanya doa isti'jal, minta tergegas, minta terburu. Ketika dianggapnya tidak dikabulkan Allah, lalu nya tidak berdoa, berarti habis doa.
Dalam riwayat lain dikatakan begini, atau dipalingkan kepada yang lain, seperti dihindarkannya daripada barang bahaya, daripada kesusahan, atau daripada kejelekan-kejelekan. Doanya tidak dikabulkan, tetapi dengan cara dihindarkan, diselamatkan, dipalingkan, jauhkan dia daripada mudarat. Mari kita pahami. Tadilah kita bacakan hadis itu, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi nomor 3604, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2735. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, pertama dulu, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menamakan dirinya dengan Al-Mujib. Mujib artinya mengabulkan, mengijabahi, memperkenalkan, menjawab. Mujib, mim, jim, ya, ba, mujib. Mengijabahi, mengabulkan, memperkenankan, menjawab. Mujib. Terkadang orang menutup doanya dengan bacaan ya mujibas sailin. Ya mujibas sailin. Itu wahai yang mengabulkan, wahai yang memperkenankan doa. Mujibas sailin. Terkadang ada juga yang baca ya rabbal alamin. Amin amin ya mujibas sailin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi mujib, mengabulkan. Nah, firman Allah tadi bunyinya ud'uni astajib lakum. Astajib itu jaminan, aku pasti kabulkan doamu. Ujibu da'watad da'an. Aku kabulkan doa orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila berdoa kepadaku. Itu jaminan. Jaminan bahwa tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Yang kedua, doa itu diperintahkan oleh Allah. Berarti siapa yang tidak berdoa, dia tidak melaksanakan perintah. Tidak taat, tidak patuh. Padahal kita butuh dengan doa. Kita berhajat kepada doa. Karena kita lemah. Kita banyak kehendak, banyak keinginan dan banyak kemauan. Kita butuh penyandaran. Doa sarananya. Lalu ada orang yang tidak berdoa. Allah marah, yaghdab alaih. Allah marah kepadanya, sombong namanya. Dia butuh, dia berhajat, dia memerlukan. Dia tidak mampu, dia tidak kuasa, dia lemah, tapi tidak meminta, tidak memohon, sombong. Itu makanya ayat tadi bunyinya innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada beribadah kepadaku, yaitu berdoa. Sebab doa aku ada nanti nama doa permintaan masalah, ada doa ibadah. Maka di situ ibadah maknanya doa. Orang-orang yang angkuh menyombongkan diri, tidak mau meminta, mengadu, memohon kepadaku, sombong. Kesombongan itu adalah satu sifat yang paling Allah benci. Bukankah iblis karena kesombongannya dicampakkan, disingkirkan daripada rahmat Allah? Tidak mau berdoa, bahkan menganggap diri sudah mampu, bisa, cukup, tidak butuh kepada Allah, sombong. Orang ini diancam masuk neraka karena kesombongannya. Kemudian, kalau memang tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah pasti. Cuman pertanyaannya, bagaimana kalau ada doa-doa kita tidak dikabulkan? Tentu ada sekian penyebab. Ada sekian hal. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau pernah mengupas masalah itu. Kita
sederhanakan saja bahasanya menjadi bahasa awak. Doa itu bila berhadapan dengan bala, dengan cobaan, musibah atau siksaan, 3 keadaan saja. Keadaan pertama, doa itu lebih kuat. Lebih kuat doa awak, lebih banyak doa awak, permohonan awak, permintaan kita kepada Allah. Terus kalau kita ambil contoh, peluru kita tu terus ditembakkan, peluru kendali, drone kita pernah terus ditembak-tembakkan terus. Maka sedianya siksa, bala, cobaan atau musibah akan datang, dapat ditangkis, dapat ditolak, bahkan dipukul mundur. Itu kekuatan doa. Kita ulang balik nanti bahwa kekuatan doa itu lebih kuat daripada bala yang tiba, musibah atau cobaan atau azab atau siksa. Berarti nyom mampu bukan hanya menahan, mengenyahkan, mengusir bala, cobaan, musibah yang datang. Itu satu. Yang kedua, kekuatan doa kita lemah. Penyebab lemah doa kita pun macam-macam. Ada adabnya yang kurang, ada yang tak pas, ada yang tak yakin, ada yang berkumayah saja, ada yang doa aku bila tersapit terkengkeng saya. Tiba dia awal, nya mengengkeng bila tersapit saya. Ada kita yang berdoa begitu saja. Ada yang doa aku dapat sebanyak-banyaknya doa di bahasa Arab, tapi tak tahu maksudinya. Ya, itu lemah. Ketika doa-doa itu tidak bagus, tidak layak, tidak pantas, maka berarti kekuatan doa lemah. Lemah menghadapi bala, cobaan, siksaan, azab, petaka. Maka ketika itu paling tidak kalau azab, siksa, petaka itu datang sekian banyak, bisa dikuranginya. 10 dibayar orang, enggak cik 2 bisa dihilaan. 10 menggerujuh tinjunya ke awak, contohnya. Dia awak layu seketik pantai berketencak, bisa terhilaan cik 2. Jadi bagaimanapun doa tetap ada fadilah, ada keutamaan. Yang ketiga, doa cukup itu saling kuat. Maka terjadilah namanya perkelahian antara doa dengan bala yang tiba. Kadang doa kita lebih kuat mundurnya. Kadang bala itu lebih kuat, mundur doa terus. 3 kondisi. Dalam hadis disebutkan begini bunyinya. Tadi kala diawali bahwa tidak seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah, ma min muslimin atau ma min rajulin yad'u, berdoa kepada Allah bi du'ain atau bi da'watin, berdoa kepada Allah dengan doa. Pasti Allah kabulkan itu tadi itu. Dengan 3 cara. Cara pertama, nan minta bulia. Nan dijuluk rare. Rare. Betul lah, R-nya ke rare. Itu. Artinya apa yang kita mohonkan, yang kita minta, yang kita kadukan, yang kita harapkan, diberi oleh Allah. Itu namanya langsung diberi. Allah yang paling tahu siapa yang pantas, siapa yang patut, siapa yang wajar untuk diberi.
Kadang-kadang Allah kabulkan doa kita cakutu dalam sebuah riwayat, Allah malih mencelik kita berdoa, langsung saja dia. Dia orang kebanyasak, apa ngagih dia sih. Karena ditunda aku dia Allah suka melihatnya cara berdoa, menyeh-menyehnya, maibu-ibunya. Lari-lari berdoa, Allah suka, biar saja dulu dia berdoa. Nanti saya kabulkan, tapi saya suka melihat cara dia meminta, cara dia berdoa, cara dia memohon, cara dia berharap, saya suka. Ada kalanya diundur itu adalah undur karena Allah suka melihat. Ada kalanya dicepatkan dikasih karena Allah tidak suka melihat doa. Itu satu. Langsung diberi. Atau cara kedua adalah doanya tidak dikabulkan di dunia. Namanya tadakhir. Istilahnya doanya tadi yuddakhara lahu. Disimpan saja doanya ceko untuknya. Lalu nanti di akhirat dikasih. Siko yang kadang-kadang kita pasai berdoa, tidak kebu-kebu ya. Ada kawan itu punya kawan itu awak kita. Pasai nyawa doa berhenti itu nyawa doa. Yuk kebu ada cina. Lah pacah lah songkeh lo orang awak. Tidak cuma kebu berhenti nyawa doa. Kau nampak dulu awak tahu. Ada doa itu yang tidak langsung dia yakini. Bahkan di akhirat diberi. Berarti butuh keyakinan dan butuh kesabaran. Ketika itu kita berkeciu tarisir. Yuddakhara lahu, disimpan untuknya, lalu nanti di akhirat diberi. Namanya berkeciu, bertabungan. Kalau orang yang tidak paham, tidak mengerti, maka dia bilang qad da'autu wa qad da'autu. Aku sungguh telah berdoa. Aku sungguh telah berdoa. Falam ara yastajibu li. Tapi nampak-nampaknya doamu tidak mau kebuah, tidak mangkui, tidak dijabahi. Fayastahsiru 'inda dzalika, lalu dia patah semangat. Malih berdoa sebab nak kebuah. Namanya istihsar. Patah hati, patah semangat, patah pucuk. Panik-panik minta saya minta kebuah. Berhenti je berdoa. Wa yad'u doa, lalu berhenti dia berdoa. Tak tahu dia bahasa doa anak itu bisa jadi disimpan. Itulah hadis aku yuddakhar, disimpan untuknya. Dalam riwayat lain bunyinya agak mirip juga itu, tapi intinya sama. Nanti di akhirat dalam syarahan hadisnya, nanti di akhirat Allah berikan untuknya. Di luar dugaannya. Rupanya doa selama kau diunggu-ungguan saja. Di sampingnya lebih ibadah, nyoset. Berdoa kau ibadah, doa ibadah. Sian tak berdoa tak ibadah, sian berdoa beribadah. Bekolah di kabuan tak di kabuan. Dijabahi atau tidak jabahi. Kalau lah berdoa orang lah beribadah. Beribadah tu apa lo? Dikabulkan tu masalah lain. Kalau kita lebar doa, berarti kita melaksanakan perintah. Orang kalau melaksanakan perintah Allah beribadah. Orang yang beribadah pasti mendapat pahala, ganjaran, balasan dan keutamaan. Mukabur nak mukabur, mangkuih nak mangkuih, itu persoalan lain. Nanti di samping doa beribadah, di akhirat diberi.
Apa yang diberi? Doa yang kita mohon antara surga nanti di akhirat diberi dengan cara diberi balasan, pahala, ganjaran, keutamaan, ketinggian derajat, keistimewaan, dapat rahmat, dimasukkan ke surga, ditempatkan di sini, di sini, di sini, di sini, lantaran doa. Sedianya di surga nanti di siko, tapi dek doanya sambuh, yang bisa menaikkan derajatnya. Sedianya tertahan di sirat atau singgah di neraka sebentar, tidak jadi singgah. Karena doa. Misalnya doa mohon dihindarkan dari api neraka. Dek banyaknya doa aja kok. Jadinya kita baca wakina adabana kiniwan. Akhirnya neraka yang minta kepada Allah. Dalam catatan-catatannya mereka catatan-catatannya dibuka. Orang ko sebenarnya orang ko lah pati masuk neraka. Buka catatan-catatan semua. Banyak masuk neraka. Rasanya masuk neraka seorang ku. Tapi di ketikanya banyak berdoa, apalagi doa mohon diselamatkan dari azab siksa neraka, dengan cara begitunya bisa saja nanti lantaran doa-doanya bisa terbebas dari neraka. Qalatin nar dalam hadis Tirmizi, neraka itu sendiri yang bilang kepada Allah, ya Allah, ajirhu, selamatkan dia dari neraka ya Allah. Dia surah banyak memohon meminta. Kurang kalau berulang kali membaca doa, misalnya selamatkan, bebaskan, hindarkan, lepaskan, jauhkan, singkirkan aku, kami dari neraka. Kan sering kita baca. Sebanyak itu kita lapem peluru 1-2 karena itu. Berapa banyak kita membaca wakina. Mengerti tak mengerti, kadang-kadang pangana tak kama. Wakina, salah baca. Dia doang 10 jagat semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai nar. Baca salah. Agak cik. Asado jambu narareh itu. Ngecik. Baca salah. Cuman serius. Tingkatkan membaca doa. Tingkatkan. Kalau mau balik-balik kita penjelasan bahwa dengan cara begitu akhirnya neraka itu sendiri yang meminta kepada Allah. Neraka meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, kalau begitu ajirhu, mohon selamatkan saja dia dari neraka. Hadis riwayat Tirmizi tercatat sebagai hadis nomor 699, Ibnu Majah tercatat sebagai hadis nomor 4340 dan Sunan Nasa'i. Seterusnya hadis ko dinyatakan sebagai hadis sahih. Bunyinya manistajara, siapa yang meminta perlindungan kepada Allah, penjagaan, pemeliharaan kepada Allah dari neraka, berkali-kali dia mohonkan, berkali-kali dia ajukan, dia mohonkan. Qalatin nar, lalu neraka berkata dengan bahasa neraka, dengan cara neraka berkata kepada Allah, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah selamatkan, pelihara dia dari neraka. Kalau bahasa wakno lahibo lo neraka mencedeknya mah. Pati masuk neraka, tidak jadi masuk neraka. Sama dengan surga no, man sa'alallah, siapa yang minta memohon kepada Allah al jannata, minta mohon kepada Allah untuk masuk surga. Walaupun surga untuk entah dima, entah apa bentuk surga, tapi nyo yakin itu surga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, begitu misalnya. Minta je tadi. Lama-lama surga itu meminta memohon kepada Allah, qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masuk salah orang ke surga. Sabuk nulo banyak minta, banyak mohon. Tak patah semangat. Berarti ikut di akhirat diberi. Di akhirat dikasih. Kau namanya disimpan yuddakhara lahu, disimpan doa cakup untuknya di akhirat.
diberikan kepadanya di akhirat, tidak di dunia. Di dunia tidak dapat. Dan Allah paling tahu. Yang ketiga, kalau dalam suatu riwayat disebutkan wa imma ayyasrifa anhu min as-su'i mislaha. Atau ada kalanya doa cako tidak yang diminta yang diberi, ndak nan juluk narareh doh, na lain nanti bo. Aduh. Jika dipalingkan, dijauhkan, diselamatkan, dihindarkan dia daripada kejelekan, keburukan, bahaya, bencana. Lantaran doa tadi. Tanda itu nan lebih perlu ni. Guru mo pernah bagi contoh dulu. Orang manjodoh kau mencaliakkan kata kau. Halo. Lagi kan? Kau besok. Lagi guru. Guru kau mengecek manjodoh kau kata mencaliak. Kata mencaliak. Nama awak nang kabah mencaliak orang bungkuak kalau menjuluak. Pakai camin menjuluak. Juluak. Ndak nan dijuluak nan rareh doh. Jangan komangko ya. Ndak rareh kiranya. Inyo ndak jadi masuk jurang ke bawah. Ya ke. Tiba tapi ndak jadi. Ko ana mengajuan lampi tiba tapi datang pajar. Misalnya begitu. Kalau juluk rari ke bawah bisa patah di bawah. Nah, ke juluk jambu putih jambu lo. Sudahlah rasanya masam ceketik lo. Angol-angol itu. Tak jadi masuk. Mana dia perlu? Putih jambu no atau selamat dari masuk lubang patah kaki. Itu contoh miang. Jadi yang tidak yang diberi yang diagiah, justru kita diselamatkan, dihindarkan, dijauhkan dari bahaya yang lebih penting daripada yang diminta. Allah paling tahu. Kalau begitu haruslah kita mengilmui, haruslah. Nak kita salah sangka kepada Allah. Mencako bunyi, la songke harang ni berdoa. Biar lun jalan. Ngarang lah songke. Kalau nak songke harang tak bisa ngecek kan. Itu bahasa kepasayan. Bahasa kepasayan. Atau dalam riwayat lain berbunyi wa imma ay yukaffara anhu min dunubihi biqadri ma da'a. Atau ada kalanya doa no cako ndak dikabulkan tapi kerana nyoba doa dijadikan oleh Allah untuk papuh dosa-dosanya. Karena doa itu adalah ibadah, doa adalah amal saleh. Doa no cako dijadikan yukaffar anhu untuk menutupi min dzunubihi daripada dosa-dosanya. Jadi setiap kita berdoa tersumbek. Kalau doa terlimpok, berdoa le ko, di sisinya ko, ditambalnya ko, dipakoknya ko. Nah, doa. Jadi tiba di dosa ditutupnya, dihapuskannya. Berarti tidak dikabulkan dan diminta doh, justru dijadikan sebagai penumbuk papuh. Yukaffara anhu min dunubihi ma da'a biqadri ma da'a. Bara kadar banyaknya berdoa, Allah jadikan penutup kesalahannya kuat. Nah, doa tidak tersoroh, tapi harus tahu. Karena kesalahan gitu kok jauh lebih banyak dosa yang perlu dihapuskan, ditutup. Di caranya bah. Setiap doa ndak diagih sebut kalau diagih doa nako ndak betul amik, ndak perlu amik. Sebab aku cok minta perlu nan perlu bertinggal. Allah yang Maha bijaksana, Allah yang lebih tahu, dijadikan itu untuk penutup saja. Ana diminta nak dapat, nak lebih perlu nan dapat. Di situlah letak kita
jangan kita isti'jal. Isti'jal minta segera, minta bagagih kita supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pasti dikabulkan. Tidak ada yang dikabulkan. Yang tidak dikabulkan cukup 3. Yang pertama doa cakap tu isinya dosa. Doa cakap tu doa untuk bobek dosa. Ada yang kalau ada rezeki dia yang pai pada aku itu dosa contohnya. Kalau laku menggalih-galih kuah entutui jalan senang itu dosa namanya. Kalau malah tuih tender kuah tu tendera ada baik suka ko ano namanya samalan tua tok namanya ko tok TikTok tua tu dosa nak kebun Allah. Sebab doanya untuk dosa, istilahnya berdoa dia untuk melakukan suatu ismin untuk dosa. Ya tidak ada. Nah, ya Allah, bertamu dia pada aku dan damak muncul. Nak kebun Allah, bagaimana nak kebun Allah? Yo, minta bertamu pada aku mendamak muncul, kan susah. Itu namanya doa mengandung doa mengandung dosa. Tak dikabulkan Allah tu. Atau tidak dikabulkan Allah jo doa cakap tu. Doa cakap tu tidak mengandung isinya pemutusan hubungan silaturahimnya dengan dasanak dan keluarganya. Wala qati'atu rahim. Doa tadi tidak mengandung permintaan permohonan untuk pemutusan hubungan. Sebenarnya pemutusan hubungan ko termasuk dosa. Cuman dipisahkan di siko, disendirikan. Doanya tidak mengandung dosa, termasuk namanya tu minta diputuskan hubungan silaturahmi. Termasuk dosa, tapi disendirikan. Tandanya begitu berat bahaya. Akibat terputusnya silaturahim. Bahaban tu doa pemutus silaturahim. Kita biasa contoh bersama. Ya Allah, mohon ambo ndak ingin bertamu ya pada aku, pada cindaku walah dan. Jalan. Karena kita bersana, kita pemilih. Nah rahim ku kan dan sana, kerabat. Orang lain tu nak rahim, orang lain tu memang saudara sesama Muslim. Nah rahim ku kerabat. Namanya ulul arham. Yang ada talinya ya Pak. Ada hubungannya ya Pak. Itu rahim. Silaturahim. Lalu kita berdoa kepada Allah supaya terputus hubungan awak, tidak bertemu hubungan balik. Dengan cara cakap contoh bagian contoh itu kena cemeh sebentar gua nak jadi contoh tadi. Anjian. Rahim. Anang ketiga baru nak cakap. Kalau lain nak tagaja, nak taburu, nak tagagih, Allah kabulkan. Tapi kalau mendasaknya alun wakatunya lain. Ini bedakan, tolong dibedakan doa ko nyenyeh. Lagi tahu nyenyeh? Nyinyia. Ndak panik-panik, ndak jemu-jemu, ndak bosan-bosan, nyenyeh namanya. Dengan minta segera tu beda tu. Kalau isti'jal nan isti'jal ko dapat kini jo. Ko nak bagi kini berhentinya. Itu nak cakap da'autu. Aku telah berdoa tapi adunya makabul. Berhenti saja doa.
Berarti orang ko pandasak. Kalau nyenyeh enggak. Nyenyeh namanya ilhah. Ilhah, anan ilhah hamzah alif kan? Lam, ha panjang, ha. Ilhah. Ilhah ko berulang-ulang tanpa henti. Terus menerus, enggak panik, enggak jemu, enggak besar. Diulang-ulang tadi doa. Ko kebiasaan Nabi. Nabi itu suka mengulang-ulang doa. Minimal 3 kali. Nabi itu idza da'a thalathan. Apabila beliau berdoa 3 kali. Mengulang-ulang. Bahkan Nabi itu bukan hanya berdoa, ketika mengecek pun ada yang penting, kadang-kadang beliau ulang-ulang. Dia penting. Kalau beliau berdoa dalam suatu riwayat hadis Muslim sahih. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a thalathan wa idza sa'ala thalathan. Nabi itu apabila berdoa 3 kali, apabila sa'ala, bila meminta, sa'ala thalathan, meminta 3 kali sampai diulang-ulang. Aku namanya nyenyeh. Nyenyeh ko ndak panik, ndak jemu, ndak bosan terus minta. Kalau isti'jal, terburu-buru tergesa, tenencako. Berdoa 2-3 kali itu berhenti selesai. Dia nama kabuah. Aku namanya isti'jal. Kaifa yasta'jil? Bagaimana caranya orang maka yasta'jil Rasulullah? Ya begitu. Dia minta 1-2 kali itu berhenti. Karena dipandangnya tidak ada makabuah berhenti selesai. Tidak mangkuis ke masjid. Anda berdoanya putih so, istihsar putih so. Tapi kalau nyenyeh, disuruh nyenyeh. Tiba di menokok pintu, jangan berhenti menokok pintu sampai dibuka orang pintu. Istilahnya may yukthiru kar'abab. Siapa yang sering acuk menokok pintu, lama-lama yushiku, lama-lama nanti pintu itu dibuka oleh orang punya rumah. Berarti tidak dibuka orang pintu, kini bisa datang melihat. Itu gambaran berdoa. May yuktir, siapa yang perbanyak menokok pintu, lama lambe dibuka orang pintu. Tidak kini bisa, tidak bisa jalan. Dan pokoknya datang tadi. Kok gambaran teruslah berdoa. Tidak dikabulkan Allah nanti, sampai satu saat nanti Allah kabulkan doa. Maka dikatakan jangan sampai nanti la yakun ta'akhur amadil ata. Jangan sampai lantaran terundurnya pengabulan permohonan permintaan doa ma'al ilhahi fi doa, padahal engkau itu telah meminta berulang-ulang, tidak jemu, tidak bosan, tapi alunjolai, jangan sampai liak sika engkau berputus asa. Kita ulang nanti la yakun ta'akhur amadil ata, jangan sampai dengan terundurnya alunjol di kabuan doa, padahal engkau telah meminta berulang-ulang. Ilhah ma'al ilhahi fi doa, engkau lah berulang-ulang meminta. Jangan sampai mengantarkanmu putus asa, patah semangat, panik, minta sendiri. Fahuwal ladzi dhamina lakal ijabah, karena Allah itu telah menjamin untuk mengabulkan doamu. Fahuwaladzi dhamina lakal ijabata, dia telah menjamin untuk kamu pengabulan doa. Fima yahtaruhu laka, dia kabulkan doa, dia yang pilihkan. Dia yang pilihkan waktu pengabulan doa itu untukmu.
Dia pula yang pilihkan yang terbaik untukmu apa yang mesti dikabulkannya. Dia sudah menjamin mengabulkan doamu. Tapi yang akan dikabulkannya sesuai dengan yang terbaik menurutnya untukmu. Dan pada waktu yang terbaik menurutnya untukmu. Karena bisa jadi kecewa kini, tapi menurut Allah yang Maha Tahu tidak rencak kini. Tidak pas kini waktunya. Allah paling tahu. Kapan dikabulkannya? Allah paling tahu. Bila waktu yang terbaik. Apa-apa saja yang Allah kabulkan permintaan kita, Allah yang paling tahu. Karena dia pasti berikan untukmu pengabulan yang terbaik. Untuk itu, tidak harus Allah mengabulkan apa yang kita minta. Bisa jadi diberi apa yang tidak kita minta. Itu yang terbaik. Bisa jadi tidak dikabulkan Allah kini. Suatu saat nanti Allah kabulkan. Karena ketika saat itulah butuhnya kita. Perlu doa itu. Yang penting, jangan sampai putus. Putus satu yang tidak boleh. Minta salah tapi. Tidak kini bizuana. Tidak diminta nak dapat, kita terhindar daripada mara bahaya. Atau penghapus dosa. Atau nanti di akhirat dikasih sama kita. Itu yang penting nampaknya yang harus kita perhatikan dalam berdoa. Dengan catatan, ya, karena Allah tu pasti mengabulkan doa. Cuman kita harus memperhatikan belum adab-adab berdoa. Namanya adab berdoa. Adab-adab dalam berdoa. Adab-adab yang barangkali oleh sebagian orang di sebagian tempat kurang terperhatikan atau terabaikan adab-adab. Banyak adab-adab doa yang kadang-kadang talendo di kita. Talendo. Kadang-kadang mencari bantuannya berdoa si patah semangat wah mengabuan. Kalau Allah Tuhan patah semangat. Nyo doa kumayah sen. Itu kumayah guru. Awak meminta kau mengap tu sawak. Kalau berdoa nampakkan keseriusan, kesungguhan. Penuh harap. Di gestur tubuh saya nampak. Nampak caranya memayu berdoanya. Itu salah satu yang kena adab. Tangannya tadi masalah tak. Tak nampak. Orang kalau berdoa serius, sesungguh tak. Letak tangan sen yang harus dimantap-mantapkan. Meminta. Kalau kita perbandingan ke manusia tak itu. Dia minta tapi kumayah saya. Makanya berdoalah dengan sepenuh harap dan keyakinan, nampakkan kesungguhan. Itu carul. Kalau mangkit tangan, angkit benar tangan. Jangan taruh indah. Kan jadi mangkit tangan saya kan adab tak? Diatur gitu mangkit tangan. Kalau kita cari 3 cara mangkit tangan. Ada kitab namanya Tashihud Doa. Tashihud doa ko. Kalau kita terjemah bahasa koreksi doa. Salah satu kekeliruan orang dalam berdoa dalam kitab itu berdasarkan hadis-hadis cara mengangkat tangan yang tak tepat. Lalu dinukillah cara mengangkat tangannya ya Rasulullah. Pertama angkat tangan setinggi bahu, tengadahkan kata, rapatkan. Tapi jangan jagang, tahu jagang. Tagang sen. Itu tagang. Santai. Ada orang ke langit. Langit tu. Segi bahu. Itu cara pertama. Tidak di atas lutut. Memang tu. Amin. 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 Ini serius. Atau berdoa kok Kaabah di tengahnya tak. Ipaluak no Kaabah berdoa. Lain dipoto.
dipotong lah. Itu doanya caro sih, kadang-kadang caro mangko doang. Ente mangko. Kalau adabnya, itu adab. Itu angkat tangan. Cara kedua, adukkan tangan ke wajah, boleh jo. Kenapa? Atau namanya ibtihal. Ibtihal batu-batu maruk bana, angkat tangan tinggi-tinggi kete. Seperti istisqa. Sampai Nabi nampak ketiak putih belah istisqa. Nya kate jo tapi bentuk mangkuan kate. Ketika istisqa Nabi minta sungguh-sungguh. Kate, kau menantakan sungguh-sungguh minta kate. Kata. 3 cara. Tadi lah kita lihat kalau enggak percaya selama baca buku tu. Tasheh doa. Disiko sen, disiko miang, disiko sajalah. Ada sekian orang nan kanai. Orang tu kadang-kadang awak. Kalau you berdoa angkat benar tangan. Walaupun tidak harus selalu angkat tangan. You tidak semua berdoa lalu angkat tangan tu. Kalau semua doa angkat tangan kalau semayang awak. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau balik. Kau ketika duduk bukan angkat tangan lo lagi. Rabbi fili warham. Jadi tidak harus mangkit tangan dalam setiap doa, tapi ada lo momen waktu sampai keadaannya kita yang harus mangkit tangan. Nah dulu waktu ada sampai. Dan seterusnya. Kadang-kadang mangkit tangan itu dengan cara-cara seperti itu. Kadang-kadang satu tangan saja, satu tunjuk. Itu salah satu. Tapi nampaknya acok orang nang kanai, tidak semua orang kanai, orang paling acok kanai adalah orang-orang yang berdoa dengan bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa hadis, cuma tidak mengerti, dapet lagi. Itu masalah. Dapet lagi mengketutuah doa no. Itu mengketutuah Allah. Tidak. Mengketutus. So dirimbo lalapeh wawa tu mangko larinya. Menduo larinya. Tapi nya tak tahu ane minta. Apa? Pena tahu. Sehingga doa cak itu memang pasti. Bahagia pilih doa. Tetapi dia tidak mengerti atau tidak paham apa yang diminta. Kadang-kadang dia tidak mengerti doa aku dibacanya doa no itu jo lima-lima. Tidak sesuai dengan keadaan lain. Dia apa sekian doa, dia nyuangku doa atau tukang doa, dia apanya doa-doa. Kadang-kadang doa apa aku dibaca lo pada tampek tidak tampeknya. Nya doa malapeh marapulai, berdoa berbeda dengan doa malapeh rahmati. Tapi betul tu aja tu. Nanti malapeh orang pulai, nanti malapeh rahmati. Nanti perang ke Makkah, nang kecil lah malapeh laki itu tak lain doa tu. Tapi di bela doa di sapaket itu saya tarik. Doa malapeh rahmati sesudah salat jenazah biasanya kadang-kadang tak pas doa itu dengan kurang mati kan. Orang mati baca doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tak pas dah. Bagaimana tak pas? Tak situ. Orang mati kau minta kalah ampun kepada Allah macamnya. Minta bini, minta anak ketika. Rabbana hab lana min azwajina kan minta bini, minta anak. Orang mati. Cuma di kita aminan. Bangko kita aminan, kita suku yamin. Walaupun nak terpilih, suku yamin. Iko namanya adab. Adab-adab yang ada sekian adab. Kalau di kitab membuka banyak adab-adab yang barangkali kita cuba jadikan secara global satu persatu. Lebih 20 banyak adab-adab yang terlanggar ketika dalam berdoa. Lebih 25 adab. Salah satu kita baca cakap kok mangkit tangan lah. Atau yang paling sering kita anggap doa aku harus bahasa Arab dan kita apa, cuma kita tidak
ingin mengetahui isi doa aku kapan dibaca, bila dibaca, untuk apa dibaca. Dan doa aku tidak harus bahasa Arab. Tidak harus bahasa Arab. Yang harus bahasa Arab zikir. Dan tidak harus kita bahasa Arabkan doa awak. Meskipun doa yang terbaik itu doa yang dalam Al-Quran dari bahasa Arab, itu tidak boleh terjemahan. Doa yang diajar Nabi harus kita baca bahasa Arabnya, kita pelajari artinya, baru doa. Tapi kalau doa awak sehari-hari, tidak usah lo di bahasa Arab kan. Belolok kau doa ni kalau kita bahasa Arab kan doa sehari-hari. Ya Allah, lah semalam ku hari yang laki dan numpulanya kamala. Jangan bahasa Arab lo. Lagi tu. Nah, lah jam 1 malam hari. Patui benar nantang, hujan lebih angin kencang. Di mana pak nak kini gua? Ya Allah, tu bawa bahasa Arab ni. Kristus lu ada. Langsung saya berdoa, ya Allah. Selamatkan beliau. Kok dalam perjalanan beliau kini kau pulang, kok di mata sandiknya jalan kena patui, jangan kena hujan lebih, jangan kena lodo. Contohnya begitu. Rasanya harilah habis betul. Lah 6 seperempat lebih hari. Yang kaji kita sampai situ. Intinya jangan putus asa dalam berdoa. Kadang-kadang kekuatan doa kita lemah, karena aja kita disiksa. Di negari kita kok sedang banyak terjadi berbagai macam musibah-musibah. Butuh kepada kekuatan doa. Musibah semalam banjir lo di Ngarai. Kok kabarnya tak kan sore ya. Jadi nancako mepacik. Kekuatan doa bila berhadapan dengan bala, kadang-kadang bala nan sadionya turun, tidak jadi, terhalang, terhambat di kekuatan doa. Tapi kalau kekuatan doa kita lemah, datang bala. Maka teruslah berdoa kaum muslimin di mana-mana agar negeri kita, khususnya Sumatera Barat, diselamatkan, dihindarkan oleh Allah daripada berbagai macam bala dan cobaan itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.